begini Heran memang saya. Bunda Natali. Memang begini memang. Kan di TikTok ini kan manusianya kan silih berganti kan gitu. Terus lagian juga kan saudara-saudara kita ini kan kalau di bawah itu kan terbatas, mereka juga nggak bisa naik, nggak kita naikkan karena mereka juga punya ilmu. Ya. Ya, akhirnya mereka nyebranglah ke sana. Bentar. Aku mau sedikit mau mengingatkan, walaupun aku tidak berilmu ya, tapi aku sedikit mengingatkan karena aku pernah tahu di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 66. Kita itu di situ dilarang loh untuk ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang menghina Islam. Di situ kan dijelaskan ya, ini terjemahannya aja aku bacain. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama-sama dengan orang yang zalim. Yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Jadi udah tinggalin, komal-komal kafir-kafir itu ditinggalin aja, nggak ada manfaatnya, yang ada malah dosa. Surat apa? Natali, surat apa itu? Surat Al-An'am ayat 68. Surah ke-6 ayat ke-6 66. Ayat 68. Ayat 68. 60. Iya, jadi kita Abuya tuh, ada tuh Abuya tuh. Ya silakan Bang Toys, mungkin bisa Silakan bicara Bang langsung sama Tos. hostnya. Itu bicara langsung sama hostnya. yang curhat turunin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya Buya. Nanti ini mohon maaf sekali lagi mohon maaf kalau Silakan, umpama nanti Fadol. aku minta di DM ya Buya nanti walaupun nggak banyak dari aku sedikit bisa membantu, tapi jangan diketahuin kalau sedikit Buya. Ya nggak apa-apa Bang. 10% Bang sama saya Bang, 10%. 10%. Ya, lumayan Bang kalau 1.100.000 dari sama aku Bang, bersih. Peruntukannya dikasih tahu sama Abuya. Cambuk Natali. Peruntukannya dikasih tahu. Hilang dewa ganti seri. Kalau peruntukannya ya di ini aja lah, ya diatur sama Abuya lah ya, Abuya ya. Abuya aja lah. Aku percaya sepenuhnya. Iya, karena dia memang saat ini yang paling lucu, yang paling top. paling lucu, lucu Iya Bunda banget. paling lucu, paling top. Berapa hari Bunda nggak masuk koma lah Bu ya? Udah jangan curhat. Sebentar saudara-saudara, saya fokus dulu ya. Ini curhat-curhat kayaknya minta dikit kayaknya memang dari tadi ya guys. Erik, saya seminggu tungguin marah sama Abuya kan gitu. Nah, Sekarang kan dipancing kan emak-emak Iya, curhat tahu kan tambah betul kan panjang Bu ya nanti kan? nih, Pasti marah nih Dipancing Bunda nggak bilang. dikasih ngomong di komal Curhat ini. tambah panjang. Ketahuan. Sebentar. Untung panjang umur. Lanjut Kak Natali yang curhat diturunkan saja Kak Natali. Dia nyari Iya. sesuai tercapai gitu ku mati. Bastian agama apa? Kok pergi? Udah nggak ada Heran orangnya. Udah aku bela-belain nyapa dia malah pergi. Gak sopan memang ya, disapa langsung ngacir. Oke, Bang Iva tadi ada yang mau disampaikan Bang? Jangan curhat tapi ya Bang ya. Tak ceples kalau curhat. Mau ngomong apa Bang Iva? Saya cuma mau bertanya sedikit aja. Ya dikit aja Iya, kasih apa? kesempatan. Tadi mau datang promosi Tuhan, mau dagang Tuhan, itu aja. Apa Bang? Apa ini? sih ngomong apa sih lu? Tadi komalnya mau jualan Tuhan, promosi Tuhan. Oh, Bosan Abang selera Bang? kayaknya mau jualan Iya, Tuhan. abang tergiur nggak? gini. Abang dikasih Bang, Indomie nanti, Bang. Mereka itu bukan mau jualan Tuhan, Dia memang sudah pernah dijual sama Yuda, sudah gitu aja. Udah, Jual stop, kemaluan. hentikan, Jual kemaluan mereka, jangan Bang. monolog, Setuju. udah. Bang Iva, aku izin turunin ya, kalian mancing-mancing pula kalian ini. Janganlah mancing-mancing narasumber di sini buat monolog, jangan gitu ya, jangan. Narasumber itu juga harus kalian jaga ya, kita harus saling menjaga. Janganlah kalian kayak begitu pancing-pancing ya, jangan gitu. Mbak Natali kenapa ini bapak-bapak jadi kayak ibu-ibu? Nggak tahu juga, ini kayaknya yang biang kerok tuh emang Bang Erik dari tadi.
Entahlah apa aja ini. Deket aja. Nah, bukan Erik sebenarnya. Ampun dah. Aku sama Bunda Mila aja yang cewek nggak sebegitunya gitu loh. Ejar, bentar ya. Ejar Seva. Ejar. Agama apa? Islam dari Aceh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, abang naik kok pakai musik. Aduh, Aduh, musik. aduh turun dulu ya bang ya. Ah. Buat teman-teman yang mau minta permintaan ya, jangan pakai back song ya kalau naik ya. Jangan bikin YouTube kami berserak. Ya. Jangan bikin YouTube kami berserak. Ntar aku naikin lagi yang lain nih. Darmawan. Pergi lagi. Apa-apaan nih orang-orang ini ya? Permintaan dinaikin, pergi. Hari oten susah kan sekarang? Susah, dimualaf semua. Iya, sulit loh. Lah tiap hari ada aja yang syahadat. Kalian lama-lama kalau kayak gitu terus, kebiasaan kalian tuh syahadat tiap hari kan punah nanti gimana? Coba lah, jangan. Aduh, servis. Lila-lila Servis ya dong, nu dikomal besok. garering kabehnya orang sahadat dicarek. Aya Servis oten dong, dicarekan tita sahadat. Kumaha ieu teh? Dieur. apa itu? Kalau ngomong apa sih ini orang? Enggak tahu tah, apa translatornya Buya tah. Servis wong deso. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang. Waalaikumsalam. Live diskusi suaranya mirip CB. Nanti apa yang mau disampaikan? Beda dong. Iya, ada yang mau disampaikan bang Servis. Kalau nggak ada aku turunin. Tidak ada ya, turunkan aja. Terima kasih Nggak ada. semua. Iya, makasih juga. Memang ya. Kenapa ya saudara-saudara kita nih suka ngasih kita kerjaan ya? Kita naikin, terus kita turunin. Kita naikin lagi, terus kita turunin. Kenapa ya? Tahu aja kita ini kurang kerjaan. Hidupnya nggak ada tujuan ya. Amer. Malam. Ah, ini Amer. asli. Pasti Oten ya. Oten? Agama apa Bang Amer? Kristen. Oh Kristen. Oke, silakan. Mungkin Bang ini ya, Bang Anggur ya kayaknya ya, Bang Anggur. Silakan Bang Iya, dia Anggur belum diskusi kerja, sama Bang Anggur sama ya. Kang Erik juga belum kerja. Iya, kalau aku kan cewek ya, udah malam jangan kerja lah. Cukup santai-santai aja ya kan. Cukup santai-santai. Ya, ayo ini silakan Bang Anggur. Saya bertanya ya. Silakan Kencang Bang. dong, nggak kedengeran. Tuh, yang kenceng tuh. Kalian percaya Semangat. Kristus? Bentar Bang Amer, kondisi mulut sehat, baik mulutnya. Suaranya coba diperjelas. Iya. Bang Amer, suaranya diperjelas Bang. Halo. Iya halo. Mau Iya, halo, Bang. Kalian percaya Yesus Kristus? Ngomong apa sih lu nggak jelas, Amer? Percaya. Banyakan Amer kali lu. Kedengeran sih suaranya. Aku nggak budek-budek juga sih, cuma nggak enak dengerinnya gitu loh. Kalian percaya Yesus Kristus? Percaya. Ini Bang Anggur nih disuruh kerja diem dia. Ya, Percaya. percaya. Kenapa? Kenapa Mer? Yang mengutus dia siapa? Bapaknya, Bapak. Tuhannya. Silakan Bang Erik. Bapak ya. Di ini dulu sama Ustadz ini pasien dicek dulu Ustadz Abuya. Di ini pasiennya Abuya di ini dulu. Menyembah Bapak udah benar. Gimana? Mau Ya, saya ditanya berjam Bapak ini. nggak kawin?
Dan ini Sebentar yang lain sebentar ya. Ini pasiennya Abuya harus kita tahu dulu kondisinya gimana. Silakan Abuya di ini dulu. Pasien. Abuya. Main di mana sih sebenarnya malam-malam ini? Abuya. Itu sudah benar atau gimana? suara Bentar. kamu nggak jelas. Amer, Dek. kamu tuh diskusi Lahir itu makanya disematkan kepada orang yang perkasa. Dengarkan Bang Billy, izin dulu, stop dulu. Izin dulu, menurut dia, Bang Billy izin dulu, menurut dia Tuhan yang lahir. Oke, Tuhan yang lahir. Oke. Di ayat pertamanya ini Tuhannya sudah lahir atau akan lahir? Iya. Itu nubuatan Billy karena Dia katanya anaknya sudah lahir. Di sini, baca dulu. Anaknya sudah lahir atau akan lahir? belum lahir. Apa? Kalau nubuatan belum lahir, tapi kalau menurut kata ini Billy, has been itu menunjukkan kata sudah terjadi ya. Sudah habis, cocok, mantap. Dengerin dulu. Terima kasih. Dengerin dulu Billy. Tapi kalau Udah, kamu lanjut. Kita sudah menang. Kalian berbicara, saya sudah menang. Kamu sudah kalah, mencret. Loh, kamu yang memponis kamu menang Billy, mencret. Bang Billy, Kalau kamu bilang menang, Billy, dengerin Billy. Bang Billy, saya pernah belajar di LIA lembaga bilang menang, harus ada judges-nya, Billy. Betul. Saya antara sedikit habis itu kamu. Saya pernah belajar di LIA lembaga Indonesia Amerika kursus bahasa Inggris selama 3 tahun dulu ya waktu SMA. Tidak pernah saya temukan sebuah grammar yang mengatakan has been born itu untuk future. Tolong ajarin saya dong, mungkin ilmu saya yang kurang ya. Ya, belum pernah saya temukan dalam sebuah frasa statement, sebuah structure ada kata has been born itu untuk sebuah kata future. Ya. Dalam struktur bahasa grammar bahasa Inggris ada 4, dibagi semuanya ada 36. Tidak ada satupun dalam struktur bahasa Inggris ada kata has been born itu untuk future. Tolong ajari saya. Oke, boleh saya ngomong ya, Datuk? Oke, boleh saya ngomong ya, Datuk? Oke, kalau nanti saya tanggapi kamu, Datuk, tentang masalah grammar. Jadi Billy, kalau kamu ngotot, kamu bilang kamu menang, harus ada judges-nya pertama. Kedua, Billy. Itu di bawah, judges semua di bawah itu. Judges semua itu di bawah. Coba aku minta pendapat penonton netizen ya. Billy, kamu nggak bisa bedain penonton sama yang Penonton kan judges, justru penonton netizen itu adalah judges yang paling mantap. Iya. Saya minta judges kepada penonton lebih jujur ya. Diam dulu bro, diam dulu sebentar ya. Izin dulu ya, saya izin loh. Saya minta hormat kepada Anda, saya izin dulu ya. Untuk penonton dimanapun anda berada, silahkan Anda berpendapat. Yang pro kepada Billy ketik A, yang pro kepada ya ketik B. Silakan. A Billy, B ya, silakan. Oke, udah ya. Jujur loh. Penonton jujur dengar dulu. Penonton jujur, diam dulu. Kita baca di bawah. Loh, kamu ini lucu. Saya udah bilang bagaimana penonton, dengerin bentar. Bagaimana orang ngelawak kok nggak ada yang lucu. Orang minta sama penonton kok. Bagaimana penonton jadi judges? Ya, itu makanya lucu. Bang Billy, Penonton, judges ya judges. Iya, yang di bawah statement has been born. Saya udah payah-payah. Saya waktu 94 saya belajar bahasa Inggris, itu saya bayar 1 juta. Dan tidak pernah saya temukan kata has been born itu untuk future. Ya. Betul. Tidak pernah saya temukan. Saya tanggapin kamu, Datuk. Ada Sia ini yang mengatakan bahwa has been born itu untuk kata future. Ini udah dulu, stop dulu. Oke, Datuk, tadi saya Bentar dulu, saya bacakan dulu hasil pollingnya dulu. Datuk, tadi saya mengatakan itu sudah terjadi loh. Dengarin dulu, saya baca hasil pollingnya dulu. Baik di sini maupun yang ada di YouTube, tidak satu biji pun orang mengetik kata B, semuanya A. Terima kasih mantap. Dengerin ya. Baru Kasem, terima kasih teman-teman netizen. You are great. Dengerin, kalau kalian berpikir penonton itu jadi judges, makin blinger kalian. Penonton itu penonton, bukan pemain. Oke? Judges bukan pemain. Kamu mau bilang tapi penonton juga punya hak untuk menilai dong.
Kenapa kau larang penonton? Betul, justru kita, ya benar, justru kita harus menghargai para penonton. Kita harus menghargai para netizen di sini, nggak boleh dianggap sepele. Gitu. Hai Billy, tapi bukan jadi judges. Penonton ya penonton, bukan judges. Saya nggak minta penonton sebagai judge, saya minta penonton. Nah, tadi gitu loh. Billy yang bilang. Saya yang ngomong, minta pendapatnya penonton. Ini emang gak enak banget. Responnya penonton, gitu loh ya. Gua mulai malas. Kamu kok ini kok? Gua pergi di. Kami kok nggak hargai penonton sih? Mau kabur. Bukan, ini loh, gua udah di mute. Gua kan malas ngomong kalau di mute. Siapa yang nggak suka di mute? Nanti kita keluar dibilangnya kabur. Padahal kita di mute, malas kita ngomong kalau di mute. Iya. Itu loh. Ini yang kalau satu orang mengatakan kamu salah, mungkin ada kesalahan dari orang itu. Tapi ketika ada 2,8 ribu orang mengatakan kamu salah, yang salah kamu atau yang lebih bawah? Oke, saya jawab kamu ya. Masalah grammar tadi, Datuk. Saya tidak mengatakan bahwa has been itu untuk future. Untuk future. Tadi saya jelas loh ngomong itu. Tapi jangan kamu playback. Gini belum loh. Bentar dulu. Begitulah cara penulisan Nabi saya terhadap kitab itu. Kamu aku sendiri ya udah. Apalagi? Begitulah cara penulisan Nabi saya tentang ayat itu. Di situ dikatakan kata yulat dalam bahasa Ibraninya bentuk past tense. Ya, has been born dalam bahasa Inggrisnya bentuk past tense. Nah, sekarang kau bantah dengan bahasa Indonesia juga bentuk past tense, telah lahir. Terus narasi apa yang mau pakai? Oke, ini salah satu. Terus kalau kamu bilang, dengerin ya. Kalau kamu bilang, bentar dulu. Kalau kamu bilang ngotot kepada Hizkia, my servant will succeed. Ini will. Dengerin dulu Billy. Ini will. Will itu untuk future. Ini future tense. Saya tidak menyangka Billy, tapi begitu penulisan Nabi Yesaya tentang ayat itu. Tapi Billy, kalau kamu ngotot itu kepada Hizkia, tunggu dulu. Anak guru saya di sini, dulu. Saya hargai dulu. Bang Zuma, assalamualaikum, Bruna. Raja ngondek. Diam dulu kau. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Lanjut, saya monitor. Malam Zuma. Jadi topiknya malam ini adalah topiknya malam ini ada orang yang memaksakan Tuhannya akan lahir, menubuatkan Tuhannya akan lahir, padahal di situ sudah lahir. Itu topiknya, silakan. Ya, lanjut, saya monitor, silakan. Oke, saya sebentar supaya tidak framing, Datuk. Saya tadi mengatakan kata has been itu bicara tentang masa depan. Loh, kok masa depan? Masa depan? Has been born kok masa depan? Telah lahir. Telah lahir itu masa depan atau pas? Tapi Datuk, sama ini Aduh, jangan dikeroyok ke dokter kejiwaan ini. Tapi Datuk, begitulah cara penulisan Nabi Yesaya kepada ayat itu. Kami ngotot bahwa orang Kristen ngotot bahwa ayat itu disematkan kepada Yesus bukan Isia. Karena apa? Karena manusia Bapa yang kekal itu tidak pernah disematkan kepada manusia. Yesus manusia bukan? Sementara Bang Billy, saya bayar seorang guru bahasa Inggris. Tahu dulu, pertanyaannya Bang Billy, Yesus manusia bukan? Telah lahir, berarti manusia, Bos. Berarti nggak dibuat. Jadi bukan untuk Yesus itu. Kena lagi kan? Loh, kami ini orang Kristen loh, percaya Yesus itu manusia, percaya Yesus itu Tuhan. Kamu Billy ketawa kayak pintar gitu loh. Gue jadi jelas pintar. Coba kita buktikan kepintaranmu sekarang. Kata kau lebih paham dari kami. Silakan. Kau nyari murid ini Billy. Iya, silakan baca. Kamu tapi lumayan loh, muridmu udah nambah nih. Hendin udah nambah, udah ngakui kamu guru. Ini dah yang ada ngikutnya dah, yang ada bentar. Ngikutnya dah, ini dah. Coba. Bentar Billy. Les di tempatmu berapa? Saya mau kasih bawa teman-temanku ke kamu. Berapa les bayar sebulan? Kalau mau les boleh, tapi sunat dulu. Loh, saya sunat.
Kamu mau ngapain dengan punya gua mau sunat? Mau ngapain? Ya kalau nggak sunat nggak boleh masuk ke rumah sini, najis. Najis. Kalau sunat Yesus tidak berguna baginya juga, serba salah. Billy. Saya aja kalau ada murid gitar yang gak sunat saya nggak mau. Oh gitu. Yang guru oten. Oh berarti kalau kamu pengen ngecek kesunat atau tidak, kamu periksa dong. Saya tanya agamamu apa? Kristen. Saya nggak mau. Kasih guru yang Kristen. Apa kamu berpikir bahwa orang Kristen itu nggak sunat, Billy? Orang Kristen itu penyembah manusia, itu masalahnya. Enggak, itu pertanyaan gua. Emang orang Kristen itu enggak sunat ya, Billy? Enggak sunat, karena kalau kamu berarti disunat, satu-satu kamu lihat ya, Billy. Kalau orang Kristen itu disunat, dia menyalibkan Yesus kedua kalinya. Satu-satu kamu periksa gitu, Billy. Ya enggak, aku tanya kamu Kristen, saya nggak mau. Kamu di Kristen aku ini malah. Silakan kamu sama guru Kristen yang lain, saya nggak mau gitu. Biasanya saya begitu. Ketawa-ketawa gini, Billy. Banyak orang-orang Kristen itu sunat. Dia mau kabur. Tahan, dia mau kabur dia. Kesimpulan aja dulu. Saya bukan mau kabur, Billy. Kamu mau kabur dari topik, saya tahu kok. Sekarang kesimpulannya, ya silakan kesimpulan Anda apa tentang data itu, silakan. Billy, ya udah, oke, saya simpulkan, oke. Ntar dulu ya bos, gua ketawanya ntar dulu, gua gak bisa langsung diam. Billy, aduh Billy, gua memang wajar sih kamu jadi Yahudi KW, jadi lucu kamu. Lalu kok jarang pribadi, kok ngomongin pribadi? Jangan soalnya bilang lucu ini. Kamu bilang sekarang kalau orang itu kena mental begitu biasanya nyerang pribadi itu udah pasti. Enggak, kamu bilang aku kabur, kamu nyerang pribadi juga, Billy. Sekarang kamu bilang kesimpulan kamu apa? Saya mau tidur. Kesimpulan kamu apa? Cepetan. Billy, lo lihat udah jam 12. Ya udah, kesimpulan kamu apa, buruan? Kalau lu kan memang nyari koin di aplikasi ini, Billy. Wes yang juga bangun nggak apa-apa lu. Tuh lihat tuh kan, nyerang lagi pribadi. Loh, bukan. Ya, mau nyari koin kayak mau nggak nyari poin bukan masalah lu. Artinya jam tidur kita beda, Billy. Iya, masalah lalu. Assalamualaikum. Jam tidur kita beda, Billy. Oke, jadi has been born telah lahir atau akan lahir? Telah lahir, Billy. Telah lahir. Berarti nyambung nggak ke Yesus itu? Oke, pertanyaannya, kalau di situ ada Eternal Father, nyambung nggak ke manusia Eternal Father? Enggak nyambung. Nah, kenapa kamu bilang kayak itu ke Skia? Lah, yang Bapak yang kekal, Eternal Father atau Bapak yang kekal itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang perkasa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ntar dulu Bang Billy, ntar dulu. Terus kenapa kau sambungan ke Yesus? Yesus juga manusia. Oke, nggak apa-apa, gini. Oke. Ikuti aja. Oke, kita ikutin. Anggaplah ini kepada Yesus. Sekarang gimana Yesus? Media aja lu malam-malam. Iya, nggak apa-apa. Kita terima itu. Kita ikutin jalurmu ya. Sekarang tunjukin di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus pernah bergelar Pangeran Kedamaian, Bapak yang kekal, Raja Damai, penasihat ajaib. Silakan. Satu, kalau kamu bisa menemukan satu, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bahwa Yesus pernah bergelar El Gibor, tunjukin. Saya tantang itu. Silakan, giliran Anda yang bicara. Teman-teman jangan di mute dong, nggak enak kalau di mute kita ngomong gitu loh. Kamu dengar nggak pertanyaannya, Mbak? Kamu dengar nggak pertanyaannya, Bang Billy? Kamu nggak dengar nggak pertanyaannya apa? Coba jawab kalau dengar. Kamu ketawa doang sih. Gua kalau jawab tapi di mute itu suara buat gua doang kalau di mute gitu loh. Ngerti nggak sih? Silakan jawab pertanyaannya. Iya, teman-teman, kalau gua ngomong kalian mute. Coba diulang dulu pertanyaannya, Bang Billy. Saya mute dulu dia. Coba diulang pertanyaannya, Bang Billy. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau itu memang tujukan kepada Yesus, tujukan Tuhan Yesus itu atau Yesus itu pernah bergelar El Gibor. Satu aja, Tuhan Yesus pernah bergelar El Gibor. Kalau ada Yesus pernah bergelar El Gibor, saya akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kasih bahasa Indonesianya, El Gibor apa? El Gibor itu Allah yang perkasa. Ya. Oke. Silakan dijawab. Ya. Jawab. Waktu Yesus hidup di dunia ini, pernah nggak Yesus digelari El Gibor? Allah yang perkasa. Ya, itu. Kita tunggu dia sampai dia pingsan. Satu. Lagi lihat Google nih, lagi lihat Google.
Kalau ada Yesus digelari El Gibor atau Allah yang perkasa, aku siap berhenti jadi apologet lah. Nggak mau lagi aku masuk TikTok ini. Ngapain aku masuk TikTok? Itu masih mendingan. Kalau aku tadi, kalau sampai ada Yesus bergelar Gibor, aku akan menyembah manusia. Kan ada 3 di situ. El Gibor apalagi Om Ili? El Gibor 1, 2. Afiat, penasihat ajaib. Afiat, penasihat ajaib. Ya. Apalagi 1? El Gibor, Allah yang perkasa. Yang ketiga? Peleoets. Ya, Peleoets itu. Ahiat kan penasihat ajaib. Peleoet apa? Oh, Peleoets, udah mau kabur kayak ini. Peleoets penasihat ajaib. Peleoets penasihat ajaib. Kedua El Gibor, Allah yang perkasa. Ketiga Afiat, Bapa yang kekal. Oke. Keempat Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Syar Shalom ya. Kalau ada Yesus 1 aja di situ, saya nerima dia sebagai Pangeran Kedamaian. Saya akan menyembah patung Yesus. Jadi diminta untuk membuktikan pernah nggak Yesus bergelar sebagai berikut. 1 El Gibor, Allah yang perkasa. 2 Peleoet, apa? Benar ya? Penasihat ajaib. Betul. Ketiga Ahiat, Bapak yang kekal. Ya. Keempat Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Ada 4. Silakan ditunjukkan gelar itu by data. Tentu Anda harus membukanya di perjanjian baru. Jangan coba-coba pakai kitab Yahudi, nggak nemu. Betul Bang Billy? Nggak nemu. Ken. Nggak nemu di situ. Jadi 4 gelar di situ. Kalau dipaksakan untuk Yesus, silakan buktikan Yesus nggak pernah bergelar Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Pangeran Kedamaian. Silakan. Kita tunggu dia sampai dia keluar sendiri. Dari tadi dia ketawa terus menutupi kekalahannya. Pakai penonton disalahin. Kita ikutin cara dia, kita anggap aja tuh Yesus lah. Oke. Mana dia nih? Siapa yang tanggung jawab anak orang pingsan nih? Pingsan nih. Apa kita hitung nih? Ya 1. Jangan di-kick ya, jangan di-kick, biarin aja dia menderita. Enggak. 1, 2, 3. Ya buat yang 1 slot ya, buat Oten ya. Biar ada berdiskusian 1 slot. Kebetulan ada guru kita Bang Zuma datang ke sini. Jadi yang 1 slot kita sediakan untuk Oten. Biar ada berdiskusian. Silakan kalau ada yang Kristen ketik 1. Punya kamu deh. Kalau udah friend kayak jadi kalau udah friend nih. Kalau udah friend. Coba interaktif kepada penonton. Oke, nanti penonton. Akan kitab orang, dinubuatkan untuk Tuhannya gitu. Giliran kita ikutin dia. Pernah nggak Yesus digelari 4 gelar ini? El Gibor, Peleoet, Ayat, Syar Shalom. Ya gue udah hafal tuh Bang Billy. Kasem, baru Kasem. Mana nih? Aduh. Nggak usah malu. Telepon Edis kayaknya. Nggak usah malu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mutul sampai 10 saya nih. Coba ya kita cek, kita bantu. Yesus Raja. Ada nih biasanya Yesus Raja nih. Nggak ada.
Enggak, kalau Yesus Raja ada. Coba ntar. Kalau Yesus itu ejekan orang, itu ejekan orang Yahudi kepada Yesus. Ya, Yesus. Ya. Coba Yesus El Gibor. Yesus. Tidak ada membeli. Jangan-jangan ada. Tidak ada membeli. Sabar dulu kita. Oh, nggak ada. Apa sih bacanya? Enggak ada. Tidak Coba ditemukan. Yesus penasihat. Penasihat ajaib dong. Nasihat ajaib. Yesus penasihat ajaib tidak ditemukan juga. Waduh, mana ini Bapak ya? yang kekal lagi. Bapak yang kekal. Bapak Yesus, Bapa yang kekal. Salah. Kekal. Waduh, nggak ada lagi nih. Gimana caranya ya? Satu lagi. Pangeran Kedamaian. Ya, Pangeran Damai dah. Yesus Pangeran Damai. Waduh, tidak ditemukan juga. Gimana caranya? Kok nggak ada yang ditemukan ya? Ah, kabur ah. Jalan keluarnya adalah kabur. Makanya jangan maksain sesuatu dong. Kalau nggak ada nanti endingnya gitu loh, kan malu. Malu nih. Ini yang hotel siapa dia di bawah ini? Yang hotel di bawah siapa? Diketik ya, satu ya. Ketik satu dong, hotel di bawah. Ketik dong satu, hotel di bawah. Ini kalau nggak copyright gue nyanyi nih. Ya. Di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Bang Juma. Bang Juma lagi menikmati kedamaian. Baik-baik saja. Oke. Selalu baik-baik. Mana teman kita yang tadi? Oh, kabur. Ganti sarung. Oh, kabur. Kabur. Jadi Yesus mau ditaruh di mana? Emang susah mau dijawab di desa 53 nih. Tuh, Yesus Pangeran Damai nggak ditemukan. Mau kemanain Yesus nih? Dari keempat gelar itu nggak ada Yesus. Nih, ulangi lagi. Nih, orang percaya nih. Nih, Yesus penasihat ajaib. Tidak ditemukan. Makanya dia bingung mau nyari di mana lagi dia tuh. Lanjut. Nggak ada ya. Bang Andi disapa dulu ya Bang Andi, di samping Bang Zemal Bang Andi. Ini hotel apa Islam ini? Mafia ini. Ya, buat hotel nih bos silakan naik ya. Karena ada guru kita, Bang Zuma silakan. Ya, gara-gara Bang Zuma si bom nya Gak berwarna. Gak berwarna. Transparan. Jadi tadi hotel ini bukan lagi El Gibor tapi El Kabur. El Kabur. Bom ini lucu loh teman-teman. Lucu pokoknya. Kayak anak kecil dia kan ya. Ajukan tema lagi untuk nutupi yang kemarin. Temanya itu siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen kan gitu. Oh lama pokoknya panjang lebar. Ujung-ujungnya dibilang tema ini nggak diterima sama Superboy. Gak bisa kata dia. Jadi harus dirubah. Dirubah apa? Dirubah Tuhan atau hantu. Ya apa maksudnya Tuhan atau hantu ini ya, maksudnya apa? Pokoknya itu aja, nanti arahkan aja gitu. Akhirnya saya ikuti maunya. Oke, kalau gitu oke. Ujung-ujungnya saya ditolak sama Superboy. Gak bisa lagi saya katanya. Coba gimana dong? PK aja kita semua.
Gimana orang ini? Katanya dia ditolak sama Superboy, nggak diterima lagi dia. Maunya larinya ke PK. Waduh, saya bilang. Si Botak tadi udah nelpon. Si Botak udah nelpon, si Edwin udah nelpon Superboy, udah dibujuk-bujuk sama Edwin, akhirnya mau tuh. Tapi bom-bomnya mau nggak? Kayaknya bom udah trauma deh. Karena pelatih sama komentatornya banyak banget. Sampai diomelin sama pelatihnya. Nggak ada yang dukung. Nggak, dia malah atau kamu hadapi lagi si tua Lidara, katanya si tua Lidara, kata dia. Saking kesalnya sama Lidara dibilang si tua. lucu. Jadi kapan lagi itu rencananya? Belum ada lagi. Janjinya kan besok, akhi. Tapi si bom ini batalin sendiri. Katanya Superboy ndak terima dia lagi. Udah ndak disuka sama Superboy dia. Apa masalahnya ya? Ya karena dia framing Superboy. Superboy kan dia framing terus. Apa namanya, nggak adil apa segala macam. Nah, kayaknya dia mau bikin settingan yang mau maju ini si Botak. Dari tadi kan dibilang Botak aja yang maju aja nih. Gitu. Nanti saya ngomongin sama Zuma nih kalau mau sama Botak. Gitu. Udah enggak, Bang Zuma, ada samping Bang Zuma, kita sapa dulu Bang Zuma, ini Kristen nih. Ya silakan Bang. Ya, selamat pagi Bang King Ales, Kristen ya. Kristen Bang. Ya, oke, lanjut Bang. Saya mau tanya nih Bang. Ya, lanjut Bang. Saya baca surat Al-Baqarah ayat 78. Nah, di situ kan seorang yang umi itu kan nggak paham Taurat atau nggak paham kitab-kitabnya Tuhan. Seorang yang umi itu bisanya mengada-ada aja. Nah, ini sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad ini gimana, Pak? Kalau dikatakan oleh Allah bahwa seorang yang umi itu orangnya tidak mengerti kitab-kitab, nah, akan jadi gimana ini? Host, tolong gedein Aki Zuma, host. Silakan. Maksudnya apa ini pertanyaannya nih, saudara kita ini? Nabi Muhammad, kedudukan beliau itu tidak sama seperti Lukas. Lukas melakukan penelitian. Markus demikian juga melakukan penyaduran. Mengadakan kemudian pengajaran-pengajaran yang diasaskan terhadap kesaksian orang. Kalau Nabi Muhammad itu tidak. Makanya dia disebut ummi karena dia tidak mengerti, tidak paham Taurat, tidak pernah baca kemudian kitab-kitab sebelumnya. Tapi seketika Allah menginformasikan informasi tentang kitab terdahulu. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wa hadza kitabun musaddiq. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad tak pernah baca kitab Taurat, nggak tahu beliau. Nabi Muhammad cuma menerima wahyu, apa yang diterima itu yang disampaikan. Itu. Jadi dikatakan ummi itu karena memang bangsa Arab itu bangsa jahil. Dianggap jahil karena mereka kemudian buta terhadap pengajaran-pengajaran tentang nabi-nabi terdahulu. Seperti itu saudara. Tidak seperti Kristen Katolik
mereka hidup berdampingan dengan orang yang sudah beragama ajaran tauhid. Mereka ada di Yerusalem, menjajah pada masa itu. Sehingga terkait dengan pengajaran Bani Israel, orang-orang Roma sudah tahu. Paham tidak sampai sini? Iya paham bang, paham. Kalau penjelasannya paham, cuman ayatnya yang bingung itu maksudnya. Mana yang bingung? Karena Al-Quran. Bukan, kalau penjelasan abang itu memang masuk akal. Cuma Terus? Dari sudut pandang ayatnya itu yang buat bingung. Kena yang mana? Begitu ya. Kalau menurut penjelasan yang abang ya memang masuk akal. Karena di situ dikatakan bang, seorang yang umi itu hukumnya itu dalam ayat itu nggak akan paham dia namanya kitab. Ya. Gimana cerita? Bagaimana caranya beliau mengada-ngada? Sementara Al-Quran sendiri yang terlontar dari mulutnya berdasarkan pewahyuan, beliau kemudian menyampaikan madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi dia tidak ngarang. Apa yang diucapkan, semua wahyu yang diterima. Beliau itu adalah Nabi, Rasul, yang dituntun kemudian untuk mengucapkan apa yang harus ia sampaikan kepada manusia. Nah, tugasnya beliau litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Begitu saudara. Jadi Al-Quran, Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian, penyelidikan, penyusunan naskah atau berita-berita yang ada terjadi pada zaman dahulu. Nggak ada. Seketika sebagai seorang yang ummi, tidak kemudian terpelajar, tidak bisa baca tulis tentang Torah, tiba-tiba beliau mendapatkan informasi itu. Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan mengada-ngada, bagaimana mungkin beliau mengada-ngada sesuatu yang hari ini dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, di mana zaman itu 1400 tahun silam tidak ada internet. Tunggu sebentar, Akhi Zuma. Iya, ini ada informasi dari di bawah ini. Ini suaranya bukan suara benar dia, jadi Akhi Zuma ngomong dengan AI gitu, dengan AI. Jadi itu bukan suara dia. Jadi setiap Akhi Zuma ngomong apa, nanti komputer menganalisa suaranya pakai suara dia, suara AI bukan suara aslinya. Tolong kalau debat pakai suara asli, jangan pakai AI. Sama juga bohong, Zuma lu suruh ngomong sama tembok. Iya, bagus itu. Jadi saya lawan komputer ini ceritanya. Ayo kawan. Manusia ini. Manusia. Kalau memang jelasan abang itu memang masuk akal. Namanya orang yang umi kan tentu nggak akan kenal dia namanya Taurat, ya kan. Tapi umi dalam perspektif Islam itu apa bang definisinya? Kenapa? Dalam apa definisi? Suaranya kecil ya, Bang Kingales. Suaranya kecil. Oke, siap bang. Definisi umi dalam perspektif Islam itu apa bang? Umi menurut itu bisa diarti kan saya baca umi itu cuma nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Iya. Itu yang saya baca di Al-Quran ya. Tapi nggak tahu kalau menurut tafsir atau menurut pendapat orang Islam. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau berbicara mengenai predikat yang ada pada baginda Rasul Muhammad SAW, itu sudah dijelaskan tuh di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin
rasulam minhum yatslu alaihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, ummiyin, buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Artinya tidak dimaknai bahwa ummi buta huruf itu bodoh, bukan. Bukan. Tapi dimaknai buta huruf di sini ummi, mereka buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Apa buktinya? Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul yang datang kepada kaum yang ummi mengajar kepada mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti dia bukan orang bodoh, bukan orang jahil, cuman dia buta terhadap kitab sebelumnya. Tapi dia ngajar sebuah kitab dan hikmah, yaitu Al-Quran. Coba, betapa banyak ilmu pengetahuan yang bersumber dari lisan beliau. Yang paling kita kenal ini, contoh misalnya kayak sidik jari. Itu dari beliau itu. Bagaimana kemudian dia menekankan supaya kita tidur itu jangan menyalakan lampu, sebisa mungkin dipadamkan lampu. Ilmu pengetahuan sekarang ternyata menemukan orang yang tidur dengan cahaya lampu itu bisa kena kanker. Jadi beliau itu orang posisi tidur kanan atau kiri? Ke kanan aja. Gitu. Jadi luar biasa beliau itu. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka itu, yang berhala dan seterusnya. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, sejazirah Arab kemudian menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Itu saudara. Sedangkan orang-orang yang mengaku dirinya cerdas, nyembahnya kepada ilah Romawi, ilah Yunani. Gimana dong? Iya kan? Mana ada orang-orang orang-orang Roma nyembah Tuhannya Nabi Musa? Nggak ada kan? Kecuali mereka yang masuk di dalam tradisi Yudaism atau masuk Islam. Nah, kayak saudara sendiri coba. Benar enggak kalau Anda itu menyembah Kristus? Betul kan? Iya kan? Ya baik. Ini dong juga. Gitu kan dong. Abang bilang orang-orang jahil, orang-orang apa tadi? Yang tidak paham kitab sebelumnya itu indikasinya apa, Bang? Kenapa? Karena mereka indikasi dikatakan bahwa mereka itu tidak paham kitab sebelumnya itu indikasinya apa? Apa karena mereka nggak bisa baca teks maksudnya atau apa itu? Yang pertama, kitab-kitab sebelumnya memang itu untuk ruang lingkup Bani Yakub saja. Dan kitab mereka ini bukan diberikan kepada sebuah pemahaman yang harus disiarkan kepada seluruh umat manusia. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat mereka Bani Israel. Makanya Yahudi itu bukan agama syiar. Tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya begini, Bang. Mereka kan divonis buta. Buta dalam arti kan mereka nggak memahami kitab sebelumnya. Iya. Ya. Karena memang tak ada yang mengajarin mereka kitab sebelumnya. Ada nggak perintah? Ada nggak perintah di dalam kitabnya Nabi Musa? Itu saya nggak peduli mau bagi abang bilang ortodoks, tapi itu bagi saya ya itu Tritunggal. Makanya bang, antara beda kali kau ya. Baunya tarasi. Rambut rasmi. Rambut tarasi. kali sih. Bau terasi,
Jambutnya. Menghujat Paulus. Tidak ada yang menghujat itu Bapak. Oke, baik. Kalau gitu, Jadi gini, dia kan dipilih, tengok di kisah 9 itu, di kisah 9 itu ya Anggur. Jangan seenaknya saja menyimpulkan Alkitab kami gitu loh. Enggak itu Oke, baik. membaca loh, yang menafsirkan Anda sendiri loh. Bang Anggur Iya. membaca menanyakan kepada Anda kok. Tafsiramu yang salah satu saya tidak menafsirkan. Bang Oke, Anggur kita lanjut ya, Bang ya. Sebentar Bang Anggur. Ini Ya, silakan. Anda jangan beranggapan Bang Anggur menafsirkan. Bahkan kalau kita lihat Bang Anggur membaca dan mempertanyakan supaya Anda menjelaskan. Nah, ternyata Anda yang menafsirkan. Lihat konteksnya, nanti dijelasin konteksnya. Nggak mau Coba dengerin. sekarang gini, diulang lagi sekarang. Bang Anggur membaca ayat selalu ada konteksnya, nggak boleh langsung dimaknai secara letterneck gitu. Jadi Bang Anggur berbalik kepada Anda. Sekarang dibacakan dulu Bang Anggur. Siapa kita yang bisa membuktikan siapa yang menafsirkan di sini? Silakan Bang Anggur. Oke, kan gini. dulu Bang Anggur, udah banyak tadi aku udah benggak. Sebentar, sabar dulu. Jangan Oke, nanti. Gantian lah satu-satu. Waduh, orang Raja Wali lain. ini. Dengar dulu. Oke, baik ya. Kita bacakan ya. Sabar dulu Bang Raja Bali, kita gantian. Nanti kalau Anda kan ada gantian, ada waktunya Anda, kan enak Anda. Jadi gini, saya kan mengawali bahwa Yesus ini mengajarkan hikmat dan kearifan. Ya kan? Mengajarkan kearifan dan hikmat. Di mana itu tertulis? Di mana? Apa Yesus mengajarkan kesesatan? Lah, berarti kan Anda menafsirkan. Itu hasil tafsiran Anda berarti. Ya kalau Anda mengatakan Yesus menyesatkan ya terserah. Karena yang itu saya berarti tahu. kesimpulanmu dari mana? Dari Oke, hasil karena tafsiran. Yesus mengajarkan kebaikan, Mana baik itu ayatnya? hikmat, kearifan. Oke, kita lanjut ya. Ayatnya, tunjukkan. Sabarlah. Lah. Ya. Gimana Pak? Anda harus konsisten nih. Aku kejar kamu yang bilang Tenang dulu. Aja kau udah jelas dibaptis dalam nama Bapa. Tenang gantian. Oke, Nanti baik, kalau Anda baik. menuntut Bang Anggur Konsisten ya. membawa data. Oke, jadi sini ya. Yang Kalau saya Anda tahu, menuntut nanti data, Bang Anggur menyatakan Yesus itu mengajarkan apa, nanti ditunjukkan. Mana ayatnya? gitu loh. Tunjukkan. Jangan Santai menafsirkan. dulu, santai dulu. Oke, Nanti dibantah. Oke. Begini Raja Wali sama Romeni, kalian tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas kehendak saya. Kalian harus dapat diatur ngomongnya satu-satu, tetap kondusif. Kalau tidak kondusif ya, saya langsung tendang ya. Saya udah berikan peringatan satu-satu ya biar enak. Kayak anak-anak ini semua ngomong satu-satu. Anak-anak kepala disimpulkan Alkitab orang. Kau turun aja kau. Bersih-bersih di neraka sana. Bersih-bersih. Lanjut. yang kita tahu Yesus ini adalah mengajarkan kasih, ya. Kasih. Di kasih ini ada hikmat dan arif. Ini kan udah kasih. Ini ajaran Yesus. Makanya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu contoh dari ajaran kasih Yesus gitu kan. Kasihilah musuhmu, ya kan? Kasih Allah dengan segala segenap Tambahan sedikit hatimu. Bang Anggur, Ya, silakan. tambahan sedikit. Ini lebih jelas lagi, bahkan 1 Korintus 1:30 bahwa Ya, silakan. Yesus itu malah sudah menjadi hikmat bagi Kristen. Nah, baik. Iya, jadi Yesus sendiri itu adalah hikmat gitu ya. Nah, betul. Jadi Yesus itu adalah hikmat ya. Korintus berapa, Betul. Bunda? 1 Korintus 1:30. Tetapi Oh, saya oleh catat Dia, ya. kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Yesus itu adalah hikmat itu sendiri. Oke, Masya Allah gitu ya. 1 Korintus 1:30. Nah, Oten kan nggak tahu. Nah, ini kan kita ini sedang di sini saya bilang jangan menghujat Paulus maupun Yesus kan gitu. Kalian harus menghargai Paulus gitu kan begitu. Nah, di sini kalau yang disampaikan Bunda Natalia gitu bahwa Yesus ini adalah hikmat sendiri gitu loh. Tapi di sini Paulus mengutip dengan ini ya. Apa maksud mengutip ini? Aku akan membiasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Padahal ini adalah Yesus sendiri hikmat. Yesus dilenyapkan, kan tidak mungkin kan seperti. Nah, tentu kita akan bertanya, kenapa sih Paulus sampai berani melenyapkan Yesus atau apalah ajarannya Yesus, apalah bisa diartikan apa segala. Kenapa gitu pertanyaannya? Ini kan pertanyaan saya. Kenapa gini, Bang? Nah, Bang kan tidak bisa menjawab.
tentunya kita akan bertanya kepada Yesus, kepada Paulus lah. Kita harus hormati Paulus. Paulus ini kan ininya kalian gitu ya, tokoh kalian. Nah di sini, ini Paulus lagi ya. Galatia 5 nomor 1 nih ya. Supaya apa deh Paulus mengatakan melenyapkan hikmat kearifan? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nih, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dia bilang. Kristus telah memerdekakan kita karena berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Loh, kok bisa gitu ya? Padahal kita harus tunduk dan ikut kepada ajaran Yesus kan? Bukan dengan seenak-enaknya saja. Di sini dikatakan, Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka dan tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, kenapa ya Paulus memilih merdeka dan perhambaan ini? Silakan. Gitu diskusi itu gantian. Ini kan ayat ada amat. Mulai dari mana nih? Gua jawab nih. Ya. Jadi saya jelasin ya. Ya. Adapun kata hikmat yang ditulis di ayat di kitab ini dengan di kitab itu nggak boleh langsung diartikan bahwa yang ada kata hikmat di misalkan di Korintus tadi di pasal mana tadi nggak bisa langsung dianggap bahwa itu adalah Yesus gitu loh. Hikmat banyak, kayak macam Joko ya. Joko itu banyak orangnya. Jadi kalau misalkan saya bilang, oh si Joko pencuri, bukan berarti si Joko yang di Papua sana juga pencuri, enggak seperti itu. Ya sih yang saya maksud si Joko pencuri di tempat saya gitu loh. Jangan sama ratakan semua. Yang penting komponen hurufnya HIKMAD. Jadi Yesus. Enggak seperti itu juga. Lihat konteks daripada ayat-ayat tersebut. Supaya apa makna hikmat yang tercantum di sana gitu loh. Begitu kaidah-kaidah logika. Lalu yang mana lagi? Apalagi tadi ya? Kaidah logika ya. Jawabannya itu kaidah logika berarti ya. Ini dia bilang nggak boleh diartikan Yesus, gimana sih? Udah jelas Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dia bilang tadi Yesus. Lanjut Bang ada Anggur. ayat tambahan dari siapa nih? Aduh. Dari kan munculnya pertanyaan gini loh Bang Romen. Pada saat Yesus mengajarkan hikmah, kenapa di dalam pernyataan Paulus seperti itu? Kenapa begitu loh? Kan munculnya kita jawabannya pahami, karena kan gitu untuk harusnya. untuk memahami ayat itu kita harus baca dari ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya. Begitu prinsip penafsiran ya. Jangan memberi kesimpulan dengan hanya membaca satu bagian ayat itu. Ya oke, Anda menjawab. Itu akan keliru. Gini. Sampai kapanpun harusnya kita nggak Anda itu kalau menjawab makna sesungguhnya dari ayat itu. Gini Bang. Kalau memang Anda itu menyatakan harus lihat konteks sebelum dan sesudahnya, Anda sebutkan dalil sebelum dan sesudahnya. Bukan Anda menafsirkan penafsiran bebas yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi sebelum dalil itu dan sesudahnya. Coba Anda lihat sendiri. Sesuai nggak penjelasan Anda tadi itu? Si anggur asam itu, si anggur asam ya. Mentang-mentang ada hikmat di sini, hikmat di sana, disamakan bahwa itu hikmat Yesus gitu loh. Enggak begini juga cara berpikirnya. Gitu. Dan harap kalau memang sudah berprinsip tidak menafsirkan, jangan sampai mengambil kesimpulan. Oke, kita lanjut ya. Dari ayat-ayat yang dibacakan. Kalau mengambil kesimpulan dari ayat yang dibacakan itu tafsiran. Oke, kita lanjut ya Bang ya, gantian Bang ya. Konsisten. Jadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya kenapa Paulus sampai begitu. Anda hanya menjawab itu beda gitu loh. Padahal saya bertanya kenapa Paulus mengatakan melenyapkan hikmat gitu kan.
itu seperti itu, kenapa gitu kan Paulus ini? Padahal kalau tadi disampaikan Bunda Natalia, Yesus ini adalah hikmat itu sendiri gitu loh. Sementara Paulus mengatakan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Ya kan itu kan sebenarnya jelas hikmat dari orang-orang, hikmat dari orang-orang. Tapi Kristus itu juga bisa menjadi hikmat bagi orang yang menerima, orang-orang yang beriman, gitu loh. Jadi itu beda, variabelnya itu udah beda, gak ada kaitannya. Itu satu perikop, boy. Itu satu perikop. Kocak. Itu yang dibahas dari tadi satu perikop. Satu perikop itu. 1 Korintus 1:19. Aku bahas 1 Korintus 1:24 sama 30. Satu perikop semua. Sama. Kok mau nipu di sini? Aduh, parah. Jadi Sami Mawon nggak seperti itu. Gini loh Romen, makanya kan saya bilang kalau Anda menjawab, Anda mengatakan harus lihat sebelum dan sesudahnya, Anda pun harus bisa menyebutkan data sebelum dan sesudahnya, bukan menjelaskan yang tidak sesuai dengan isi sebelum dan sesudahnya. Itu namanya modal. Lanjut penganggur. Iya, jadi gitu ya teman-teman. Kita kan tadi tidak boleh menafsir, framing atau apalagi menghujat tidak boleh ya. Menjelaskan tidak boleh. Kita kan hanya bertanya, kenapa? Nah kan di situ, itu yang disampaikan Bunda Natalia ini ayat 30 yang saya sampaikan ayat 19 ya, berarti berurutan memang. Yesus adalah hikmat. 19, 24, 30. Betul itu. Jadi kalau Yesus tadi dikatakan adalah hikmat, Yesus sendiri adalah hikmat, ya tentunya hikmat itu banyak ya, kasihnya, kearifannya, kebijakan hikmat ini banyak ya kalau kita uraikan. Nah kemudian di ayat 30 dikatakan bahwa dia di Paulus ini akan melenyapkan hikmat-hikmat tersebut gitu loh. Kan lucu kan? Tapi ya, nggak apa-apa lah. Orang akan dilenyapkan. Oke. Iya makanya. Kutipan Paulus itu kutipan. Iya, kenapa Paulus mengutip itu kan nanti pertanyaannya ya, itu kan. Itu firman Tuhan. Oke, baik. Itu kan firman Tuhan. Oke, makanya Paulus nih. Oke, makanya jangan menghujat Paulus. Saya bilang Paulus nih hebat. Saya bilang ketika Yesus mengajarkan hikmat dan Yesus adalah hikmat itu sendiri. Nah, kemudian datang Paulus mengatakan dia adalah Bapa, dia adalah Roh Kudus, dia melancarkan hikmat gitu kan. Nah, padahal di Lukas 7 nomor 35 di sini katakan Yesus yang ngomong ya. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Luar biasa nih. Jadi orang-orang bisa menerima hikmat. Siapa saja yang mau menerimanya. Tapi apa kata Paulus? Dilenyapkan. Nah itu kan itu yang ini. Tapi kita tidak membantah kalian. Iman kalian terserah. Yang penting Anda tidak boleh menghujat Paulus. Saya bilang kan Paulus ini mulia gitu. Karena mengklaim dirinya lebih tinggi dari Yesus. Seperti itu kan. Nah kita lihat. Di sini, kenapa Paulus berani mengatakan dia Bapa yang di dalam diri? Jangan menafsirkan. Loh, itu kan Paulus yang mengatakan aku di dalam diri Yesus. Mana Paulus bilang bahwa aku lebih tinggi dari Yesus? Oke, baik. Nanti kita kasih baik nanti. Ya nanti kita ayatnya berarti menafsirkan. Baik, nanti kita pakai data. Ya pelan-pelan aja. Jangan dipotong dulu ya. Sabar dulu. Padahal saya bilang tadi di Lukas di sini Lukas 7 nomor 35 tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, penerimaan dari siapa ya? Dari Yesus. Seperti itu. Nah, alasannya kenapa Paulus begitu? Karena saya bilang menurut Paulus karena supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memberikan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan perhambaan. Apa ini itu? Ini kan ayat sebab akibat ya. Iya, sebab akibat. Betul. Ya. Nah, oke, sabar dulu Bang. Iya, sebabnya apa? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Nah, di sini ya. Nah, apa itu hikmat? Di sini kan kita belajar hikmat inilah kebijakan. Tadi itu apa? Sebabnya apa di situ? Sabar dulu Bang. Ya nanti maka apa sebabnya sehingga menghasilkan supaya merdeka. Itu kan harus sabar juga. Jangan tunggal. Bang, sabar dulu. Dari tadi udah saya ingatkan, bicara jangan melebihi kecepatan cahaya, nanti malu sendiri. Sabar ya. Lanjut Bang. Oke, jadi di sini hikmat tadi, yang dimaksud hikmat ini saya bilang kan kebijakan kearifan. Dalam kamus bahasa Indonesia ya, kebijakan kearifan. Saya bilang apa? Yesus ini adalah hikmat. Orang yang bijak, mana datanya ya? Sudah saya sampaikan tadi. Nah, apa adalah makna hikmat? Adalah kebijakan dan kearifan. Nah, betul. Dilenyapkan oleh Paulus.
Nah, masalahnya kenapa Paulus seperti itu? Nah, makanya tidak boleh menghujat Paulus. Paulus ini adalah orang yang luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman, kalau bisa saya tanya, kan ini, kalau kita tahu ya, mujizatnya Yesus ini luar biasa ya, bisa menghidupkan orang mati, gitu kan, menyembuhkan orang sakit, gitu kan, banyak lah ya, mengusir roh jahat, mengusirkan roh iblis-iblis gitu. Nah, kira-kira abang, kalau Yesus ini mendapat mujizat, ini dari siapa bang? Silakan bang. Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Baik ya, saya lanjut ya daripada kita ini masanya banyak yang lain juga ingin ikut bicara ya, kita harus gantian. Nah di sini bang, Anda bilang dari dirinya sendiri ya, abang catat bang, ini susah loh pelajaran sini, saya gratis loh, nggak pakai persepuluhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 2. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantara dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, ternyata Anda mengatakan Yesus melakukan mujizat diri sendiri. Enggak, salah. Ini Anda berarti nafsir. Kalau saya membaca bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ini adalah dilakukan oleh Allah melalui perantara Yesus. Yang melakukan di sini Allah, Bang. Gimana tuh, Bang? Silakan. Oke, itu koreksi, Bang ya. Nggak apa-apa koreksi. Oke, koreksi. Oke, pertanyaannya gini, Bang, sekarang. Kalau Yesus itu melakukan mujizat dari Allah, ya, sumbernya dari Allah. Nah, Allah ini melakukan mujizat dari siapa, Bang? Silakan, Bang. Itu rancu pertanyaannya, nggak boleh gitu. Luruskan aja bang, kalau rancu diluruskan aja bang. Yesus dari Allah dilakukan, yang melakukan Allah, tapi perantara Yesus. Nah Allah sendiri karena siapa bang melakukan mujizat? Itu rancu, kan di situ udah dilakukan oleh Allah, gimana sih? Ya Allah mendapat mujizatnya oleh karena siapa Ya, bang? nggak ada, dari dirinya sendiri. Oh sumbernya gitu Allah nih ya bang? Iya, dia kan sumber. Oke, baik. Dia tanpa sebab, yang lain ada sebabnya. Oke, baik. Dia dari kekal sampai kekal. Oke, baik bang. Jadi gini bang, Anda tadi kan sudah mengoreksi salah bahwa Yesus yang melakukan mujizat, padahal di sini Allah. Oke, Anda konteksnya sebenarnya beda, tapi aku jelaskan nanti. Sabar dulu bang. Abang nggak menganggap itu semacam penjelasan. Abang nanti bilang doktrin, dogma. Jadi ya gimana ya? Karena di sini kan variabelnya beda itu. Gantian bang. Nanti abang lagi bang. Bahwa di sana, di sana artinya bahwa di ayat ini digambarkan Yesus itu dari sisi manusianya. Oke, udah lari ke manusia nih. Oke, nanti bang. Kalau aku Manusianya nanti bang. Nggak berterima. Jadi nanti saya jadi kayak Sisyphus ya. Tahu cerita Sisyphus dari Yunani, ya kan? Dia kerja. Oh nanti aja bang Sisyphus nanti saya. Jadi aku nanti kalau aku menjelaskan di sini ya, yang saya pelajari, yang saya dalami, aku menjadi sama seperti Sisyphus nanti. Enggak ada nanya kamu sama Sisyphus, Pusmael. Ini sesuaikan lagi bahas aja dengan ini kok. konteksnya di sini. Ngadi nih orang. Oke bang, kita santai-santai aja bang. Anda sudah luar biasa ya mengakui bahwa Anda mengakui salah bahwa ya ternyata Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Saya salah. Loh, siapa yang ngakui salah? Ini kan abang nih kan. Salah, yang salah siapa? Bible-nya jangan gitu dong. Oke. Tadi Anda mengatakan. Abang nih, kalau aduh, fair, ini nggak bisa gantian, bisa diskusi nggak bang? Ya, kasih bisa saya diskusi nggak nih? Menjelaskan. Kasih saya waktu menjelaskan kalau gitu. Sebentar ya, kita lanjut. Tadi kan saya bertanya di awali, Yesus ini kan banyak mujizatnya, kan begitu. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mengusir iblis gitu kan. Nah, siapa yang Yesus melakukan mujizat ini? Siapa yang melakukan? Nah, Anda bilang Yesus sendiri yang melakukan. Nah, setelah saya tunjukkan ternyata mujizat Yesus ini dilakukan oleh Allah dengan perantara Yesus. Yesus ini perantara doang.
Tapi yang melakukan adalah Allah. Anda bilang iya. Anda sadar. Oke. Nah, setelah Anda sadar, Anda sebenarnya tidak boleh. Saya tidak sadar dari dulu. Oh, nggak sadar ya Allah. Saya tidak tersadarkan dari Anda. Pantesan dari tadi ngelantur nggak apa-apa dari sadar. Anda. Oke, Saya baik. baca ayat ini dari Tegas lama. dulu, Bang Roman ini mengakui nggak kalau ini sebuah kesalahan tadi pada persangkaan bahwasanya Nggak ada kesalahan. Nggak perlu Bang Erwin, dia lagi nggak sadar, nggak apa-apa. Oh, lanjut aja, sadar, lanjut ya, aja ya. nanti. Bapak tadi Oke. udah bilang Nggak nggak ada yang sadar, salah Bapak di lanjut situ. aja udah. Oke, kita lanjut tadi setelah Anda mengiyakan, lalu saya bertanya, kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya, Allah ini melakukan mujizat oleh karena siapa? Anda bilang, oh tidak, dia adalah yang awal, yang akhir, namanya ya Dia sumbernya sumber ini. dari segalanya. Oke, sumber dari salah sumber ya. Dia kalau Allah. dalam bahasa filsafat, Ya sudah Bang, sudah jangan diulang-ulang. dia kausa utama. Jadi Dia kita penyebab jangan utama kalau dalam Oke, jangan diulang-ulang. Jadi gini, ternyata Abang juga salah di sini, Bang. Ternyata di atas Allah ini ada orang lain. Siapa? Nah, bagus, itu yang jadi masalah. Oke. Yesus melakukan mujizat oleh karena Allah. Allah melakukan mujizat oleh karena siapa? Kita tanya, kita tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan Jadi framingnya. bukan oleh karena. Jadi diksi Anda salah. Aduh, gimana sih diskusi ini kok? Buka datanya dulu. Anda nggak tahu, Anda nanya tapi Anda nggak tahu. Nah, Anda mempersilahkan saya mau ngomong, Anda potong lagi. Gimana Anda mau tahu, mau belajar pintar? Oke, kita lanjut ya. Oleh karena siapa Allah melakukan mujizat? Yesus melakukan mujizat oleh karena Allah. Allah melakukan mujizat oleh karena siapa? Ini jawabannya. Nih, Kisah Para Rasul 11 ayat 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus lagi, Bang. Jelas loh ini. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Makanya betul, Bapak di dalam aku ini bukan Allah tetapi Paulus. Oleh Paulus Allah, ini kalimat bahasa Indonesia yang mudah dipahami ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Ayat 12, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Luar biasa Paulus. Kalau Yesus, Bang, kalau Yesus itu, Bang, kalau menyembuhkan orang sakit, Yesusnya sendiri datang, dipegang tangannya, dipegang orangnya atau digimanakan. Nah, kalau Paulus ini, Bang, orang pegang kain yang pernah ini, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah, berarti ini yang pernah dipegang nih, yang pernah dipakai Paulus, orang bisa sembuh dari sakit loh, hebat Paulus. Yesus belum bisa loh. Yesus belum pernah seperti ini loh, Bang. Harus Yesusnya sendiri datang. Kalau Paulus ini sapu tangan aja yang pernah dipegang oleh dia, orang sakit sembuh. Roh jahat bisa hilang. Saya nggak anak kecil lah ya. Nggak Jadi abang ini jangan, maksud saya gini Bang, abang tuh jangan merendahkan Paulus, Bang. Paulus ini hebat. berbobot diskusi Anda, astaga. Jadi gini Bang Romen, gini loh, sebentar. Tadi kisah para rasul gini, itu Bang bahwa Romen. Allah mengadakan mujizat melalui perantaran Yesus. Di ayat ini ya oleh Paulus Allah melakukan mujizat, artinya bahwa Allah mengadakan mujizat melalui Paulus, sama artinya. Ini beda-beda itu aja, beda. Sama kan saya bilang. Saja. Benar sama kan? Kalau dalam bahasa, ilmu bahasa itu kan ada sintaksis, ada apalagi itu ya. Jadi ada tentang walaupun secara kalimat atau bunyi berbeda, tapi bisa saja maknanya sama gitu loh. Namanya semantik gitu ya. Oke, baik. Semantik gitu. Jadi harus bisa pahami itu, bahwa artinya bahwa Allah yang mengadakan mujizat yang di Kisah Rasul melalui Yesus. Tapi ini ya, Bang Roman sudah mengakui nggak nih mujizat Yesus itu oleh karena siapa? Itu mengakui nggak?
Bukan oleh karena siapa, tapi Allah mengadakan pernyataan mujizat pertama tadi melalui karena Bang perantaraan. Romen katanya oleh karena Yesus sendiri tadi kan, Bang Anggur? Udah lewat Bang Iya, Erwin, betul. udah lewat jam Bang Erwin. Udah lewat ya. Kita lewat. Kita lanjut. Udah Jadi gitu ya lewat. teman-teman. Jadi teman-teman Kristen tolong tidak boleh menghujat menghujat Paulus seolah-olah Paulus ini lebih rendah daripada Yesus atau Bapa gitu. Nah, kalau boleh saya saya nanggapi nggak ini ayat Oke. yang tadi kisah para rasul Sebentar, 19 ini ayat 11 sampai Kristen 12. apa Islam ini? Saya Kristen, Pak. Oke, baik. Sebentar sedikit ya. Oke, kita Enggak, sedikit saya aja mau nanti nanggapi oleh. Clear ya bahwa yang dimaksud Oke, di jadi sana, Allah jadi di mengadakan aduh. mujizat. Kayaknya Kisah belum- Rasul tadi belum melalui pas Yesus. gitu. Kenapa sih tantrum nih Kristen 2 nih tantrum dua-duanya? Enggak, soalnya kisah Iya, oke. 19 ayat 11 Bang sampai 12 Theodorus, ini kan- Bang Theodorus sebentar aja nanti saya sedikit lagi satu slide ya. Sebentar ya nanti Anda Nah, ini itu ya. sudah ganti topik berarti. Enggak, masih tetap Paulus itu is the best. Saya tidak boleh iya, menghujat oke. Paulus. Oke. Lanjut. Anda harus menghormati Paulus. Nah, secara gini, kalau kita lihat urutannya gini, Bang. Paulus baru ke Bapak, dari Bapak ke Yesus. Tafsiran Anda lagi. Nah, tadi kan sesuai data. Sesuai data ya. Sistem dong, Jadi astaga. sabar dulu. Jadi Paulus ini Astaga. lebih secara hierarki Paulus ini lebih tinggi dari Bapak Nggak ini begitu lebih tinggi juga daripada silogismenya. Yesus. Itu sementara silahkan. Ya, kayak gitu Jadi juga. kita harus pakai data yang nggak boleh menghujat. Tapi Remel, gini, apa ya. Bang Romen, Oke, saya sekiranya nanggapin tidak boleh nggak? cocok, Saya Bang nanggapin Romen, boleh nggak? sekiranya tidak cocok, silakan Anda bantah melalui data juga gitu loh. Oh ya, Enggak, boleh saya bantah, bagaimana? nambahin Ya, nggak? Sebentar Bang Theo. Bang Romen, kalau sekiranya yang dikatakan Bang Anggur itu tidak cocok, silakan Anda bantah sesuai dengan data tunjukkan Itu gitu nggak loh. perlu pakai data karena kerangka Aduh, pikirnya aja nggak perlu pakai data. logikanya aja yang salah. Logikanya yang salah. Silogismenya yang salah. Lah kalau salah Bukan tunjukkan di- sesuai dengan bukan di data yang Anda ayat-ayatnya. miliki. Jangan cuma modal congor. Lah, pikirannya yang salah kenapa harus Anda saya tunjukkan data? menyalahkan, tapi Anda nggak bawa data. Bagaimana kita Kerangka mau pikirnya yang menemukan salah kok saya benar? menunjukkan data. Datanya di mana? Ya di Ya, otaknya silakan yang salah. tunjukkan. Gini, Diperbaiki saya otaknya baru. tengahin bentar Bang Erwin Gitu. sebentar. Begini Bang, kalau kita salah, Anda tunjukkan yang benar yang mana? Kan Kerangka simpel. pikirnya salah. Dari mana Anda tahu salah kalau Anda tidak menunjukkan yang benar? Oke, boleh saya kasih tunjukin data nggak? Ah, tunjukin. Oke. Boleh nggak? Tunjukin, silakan. Say. On Boleh cam nggak? dong. Ya. On cam, silakan. Boleh ya. Siapa yang mau Saya tunjukin baca ini? di dalam. Maaf, saya nggak on cam karena saya. Katanya saya pakai- tunjukin gimana sih? Ini saya baca dalam Kisah Para Rasul. Tolong ditunjukin aja di layar besar ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Saya baca ya. Tolong dikasih di layar besar, tolong. Kisah Para Rasul 19 Kalau nggak bisa ayat open cam layar 13. besar untuk apa? Ya, host yang kasih Bible-nya di situ gitu maksud saya. Ya temenmu lah, masa minta tolong nggak mau. Coba enak si aja. Romino ini yang Romani yang ngoten Aku nggak ada Alkitab di sini. Aku di tempat gelap-gelap soalnya. Gimana Ya, kalian pasti Kristen kalian punya Alkitab aja Bible nggak ada? lah. Nggak mungkin nggak punya Bible yang Muslim ini gitu loh. Nggak mungkin nggak pakai Google aja kan gampang gitu loh. Ya itu kan Kalau senjata ayo. kami, masa Kenapa senjata mesti kami untuk dipersulit? nyerang Kan saya kami sendiri. Loh, saya sudah kasih tahu Udah dari lah. Kisah Sudah. Para Rasul 19. Ya udah, apa adanya, apa adanya. Terima aja lu apa adanya. Aduh, Kalian gimana nggak sih? mau open cam untuk dari Google aja kok sulit gitu loh. Ya, jadi Kamu kita yang lanjut sulit aja. atau gimana sih nih orang? Kisah Para Rasul 19 ayat 13 Iya, bisa nggak ya, kamu ini on cam, coba silakan. Saya nggak bisa, saya baru. Lah kok nggak bisa terus gimana? Apa? Iya. Saya ini baru pemain TikTok baru hari ini. Ya terus Oke, cerita berarti. lu ya cerita lu ngapain tuh marahin kita? Ya sudah, Bukain kalau kamu gimana sih pengen nih tahu data, orang? saya kasih data gitu loh. Ya minta Ya tolong sudah. aja sama temanmu itu si Romeni itu minta tolong. Iya, Sama gitu itu, enak. nggak bisa buka Nggak, juga. device saya nggak bisa. Device saya hanya bisa buka Oke, aplikasi. Kita lanjut aja ya daripada kita tantrum gitu kan. Saya kan di sini menyampaikan kalian tidak boleh merendahkan Paulus. Berarti saya tidak menghujat. Saya ini harus menghormati Paulus kan begitu. Nah, kalian sedang merendahkan Paulus. Oh, Paulus lebih rendah. Jangan begitu. Nah, Anda sudah Gitu. udah menjustifikasi, menuduh. Sabar dulu. Nah, kita lihat ya, izin Kenapa bilang teman-teman. saya merendahkan Paulus? Nggak bilang. Ya karena Anda tidak mengakui data tadi gitu loh kan. Itu kan data Anda bukan Alkitab. Loh kok data saya?
saya. Oke, kita baca ya. Kamu yang memberi kesimpulan bahwa Paulus Ini gambar siapa, Bang? Ini saya mau tanya. Ini sabar dulu. Ini siapa, Bang? Kalau yang biasa kita tahu, itu ini adalah lukisan Tuhan Yesus. Oke, ini lukisan Yesus betul ya. Ini lukisan Yesus. Ya. Oke, lukisan Yesus ya. Nah, di sini Yesus ini kan rambutnya panjang, ganteng lah, hidungnya mancung kan ya, segala macam ya. Kita ganteng memang Yesus ini ya. Rambutnya panjang, gondrong lah istilahnya, terus ininya mancung, alisnya begini. Nah, di sini menurut Paulus ya, 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah aku sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, siapa ini? Paulus yang ngomong loh, Bang. Paulus yang ngomong loh. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, ini ayat sebelumnya dan sesudahnya apa? itu ya sama. Sudah itu. Bisa dibaca nggak? Nah, ya nggak mau saya bacakan karena Anda kan tadi tidak suruh diberi kesempatan untuk membaca. Jadi teman-teman, jadi di sini Paulus ini luar biasa ya, nggak boleh menghina Paulus. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang di bawah, bahwa ini lukisan. Ini kan lukisan. Ya, ini lukisan Yesus. Tidak ada menceritakan tentang ciri-ciri fisik Yesus. Tadi Anda mengatakan lukisan Yesus. Nah, begitu. Tuhan lagi Tadi mengatakan lukisan Yesus. Iya, ini kan lukisan Yesus. Tadi sudah oke loh. Tadi sudah oke loh.